Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, anakku yang tercinta, selamat sore. Semuanya sehat ya. Saya tuh mau khotbah hari ini tuh ngeri-ngeri sedap. Karena MKK ini orang kaya semua toh. Jadi kritik yang paling tajam dalam teks hari ini disampaikan oleh Yakobus. Pasti Yakobus tidak membedakan antara mereka yang kaya dan yang miskin. Bukan berarti yang miskin masuk surga, yang kaya tidak. Tradisi Yahudi itu biasanya memandang orang dan yang dipakai untuk ukuran adalah kepunyaan, milik ya. Dan biasanya orang yang punya milik, punya kepunyaan, punya kekayaan, dan punya kuasa, mudah sekali untuk menjadi dominan, bahkan menindas dan mencari keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri dan bahkan melalaikan hak-hak orang lain. Yakobus ingin mengatakan kepada kita, sehebat-hebatnya kalian, bahkan kalian itu memiliki seluruh dunia ini, bahkan menguasai 90% kekayaan Indonesia, kalau kalian tidak mampu berbuat adil dan benar, itu sia-sia. Tidak akan membuat kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang dilihat bukan soal kepemilikan harta milik, namun bagaimana sikap kita pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, keadilan dan kebenaran. Di kalangan orang miskin pun juga terjadi ketidakadilan kan? Bahkan kalau kita jalan-jalan di daerah urban kota, banyak sekali ketidakadilan terjadi. Bahkan hal-hal sepele yang mereka alami seringkali penindasan, pembunuhan, kekerasan juga terjadi. Jadi nilai yang dibidik oleh Yakobus bukan soal dia itu kaya atau miskin, melainkan dia yang hidupnya tidak adil dan tidak benar, itulah yang digambarkan tidak selamat, meskipun memiliki seluruh dunia ini. Nah, nilai-nilai atau spirit yang ditawarkan oleh Yakobus dalam bacaan kedua juga menjadi kerinduan Musa dalam bacaan pertama. Dia membayangkan betapa hebatnya ketika kalian semua punya roh kenabian. Ya. Saya bisa bayangkan ya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ketika umat MKK ini menghayati sakramen Krisma. Ya kan? Bukan soal menerima Krisma, namun menghayati sakramen Krisma. Karena roh yang sama yang diletakkan Allah kepada 70 murid Musa, bahkan kepada yang lain ada roh yang sama yang diletakkan di atas dahi kita masing-masing ketika kita menerima Krisma. Sakramen Krisma adalah kelanjutan dari sakramen baptis dalam konteks panggilan kita untuk mewartakan, mengaktualkan iman kita dalam perbuatan-perbuatan keadilan dan kebenaran. Itu yang akan dibidik Allah itu ya. Jadi Allah itu
baru akan tunduk dan akan terbuka hatinya kalau kita nyogoknya itu dengan keadilan dan kebenaran, bukan dengan harta benda kita. Harta benda kita akan jadi karat dan ngengat, akan merusak apa yang kita tinggalkan. Namun kalau soal jiwa yang adil, jiwa yang benar, jiwa yang jujur, jiwa yang penuh belas kasih, Allah akan tunduk pada kita. Kalau tidak percaya, kita buktikan ya. Nanti kalau kita sama-sama mati dan saya lihat tidak ada di surga, berarti khotbah saya enggak didengarkan. Ya kan? Tak cari, tak dikta, absen. Siapa yang enggak di surga berarti tidak percaya kalau jiwa kita inilah yang menjadi taruhan kepada Allah. Maka Musa merindukan, seandainya semuanya punya semangat kenabian, betapa indahnya hidup ini, ya. Kita bisa bayangkan, kalau kita semua punya semangat kenabian, pasti etika, moral akan berkembang dengan baik. Orang seringkali kan tidak sampai di sini. Seringkali kita hanya berhenti pada status. Oh, saya Katolik, ya. Oh, saya imam. Oh, saya prodiakon. Status ini tidak akan menjadi rahmat kalau tidak diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan sebagai cara kita menghayati iman Katolik. Maka Injil juga menegaskan yang sama. Yohanes sewot ketika ada orang lain juga berbuat baik, bahkan mengusir roh jahat. Yesus mengatakan, tidak usah sewot. Roh Allah itu diperuntukkan bagi semua orang. Diperuntukkan bagi setiap yang terbuka untuk menjadi baik. Sehingga orang-orang yang terbuka kepada kehendak Allah, pasti dia akan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Loh, Romo, kami ini Katolik, dibaptis sejak kecil, bagus. Namun kalau tidak terbuka pada kehendak Allah, tidak pernah akan menjadi tanda kehadiran Allah dalam hidup kita masing-masing. Sama dengan saya sebagai imam. Kalau hanya berhenti pada status, tidak pernah akan menjadi mulia. Bahkan saya percaya tidak akan masuk surga. Imamat yang saya pilih adalah cara saya untuk semakin mampu mewujudkan pengalaman iman dalam perbuatan sehari-hari. Kita sama, kekatolikan yang kita peroleh ini rahmat, anugerah yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk semakin mudah mewujudkan iman dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari, karena nilai yang telah diberikan kepada kita ini adalah kasih. Dan itulah yang menjadi puncak dari seluruh perjuangan kita. Kasih itu sabar, kasih itu adil, kasih itu mengampuni, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Jadi inilah yang menjadi puncak dari pergulatan kita di bumi ini. Loh, Romo, sekarang harta benda yang kami peroleh untuk apa? Jadikanlah alat untuk mencapai kasih, ya. Jadikanlah alat untuk mencapai kasih. Pertama-tama untuk membawa anak-anak dan suami dan istri saya semakin dekat dengan Allah. Itu paling penting. Jangan sampai setelah diberi banyak harta malah lupa membawa anak istri ke punya pengalaman akan Allah. Jangan seperti umat saya di Pandaan dulu. Ketika masih sederhana, rajin sekali devosi kepada Maria. Karena di belakang gereja Pandaan itu ada Gua Maria yang kita beri nama Maria
Ibu Maria pitulunganipun tiang sekeng ya. Bunda Maria pertolongan orang yang papa dan menderita. Ketika masih papa dan menderita, rajin devosi, rajin misa harian, minta Tuhan berkat, diberi sepeda motor masih bersyukur, masih rajin ya. Ketika sudah boleh punya Avanza, lupa ke gereja hari Minggu, malah pergi ke Madura, cari bebek sinje. Bukan berarti bebek sinje jelek, enggak, ya kan? Enggak jelek, enak itu. Namun kita harus meletakkan bahwa apa yang Tuhan berikan, Tuhan limpahkan itu adalah syukur. Dan menjadi lebih bersyukur lagi ketika itu membuat saya, istriku, suamiku, anak-anakku, bahkan orang di sekitarku, karena kehadiran kami yang dilimpahi banyak harta ini, mereka semakin dekat dengan Allah. Itulah kenabian ya. Bapak Suci itu kurang apa sih hidupnya ya? Dia kepingin bahwa rahmat yang ia peroleh, ia bagikan kepada banyak orang, agar banyak orang mengalami dorongan atau spirit pada Roh Kudus itu. Misalnya soal kesederhanaan, soal kelemah lembutan, soal kepedulian kepada mereka yang papa, soal merangkul kepada banyak orang. Kerinduannya satu, agar kasih menjadi bahasa relasi sehari-hari di tengah masyarakat. Itulah kenabian, itulah cara Allah untuk membuat kita menjadi saksi-saksi kehidupan karena iman ya. Jadi iman kita ini akan berkembang, ukurannya bukan soal bahwa saya ini rajin ke gereja, itu baik dan benar sebagai fondasi ya. Kalau kita punya rumah, itu kan pertama-tama fondasi kan yang kita bangun. Nah doa itu fondasi. Ekaristi itu fondasi. Namun kalau kita hanya berhenti pada fondasi, tidak pernah akan menjadi sebuah rumah. Fondasi yang kita kembangkan dalam doa dan ekaristi, kita kembangkan dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam persekutuan dan persaudaraan, dalam pewartaan. Indah sekali ketika itu terjadi. Sehingga sempurnalah iman kita. Tidak hanya berupa sebuah fondasi, rumah rohani kita menjadi lengkap karena pengalaman-pengalaman iman yang saya alami dalam liturgi, saya wujudkan dalam hidup sehari-hari, dalam persaudaraan, dalam pelayanan, dalam pewartaan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk benar, dan sebagai kesaksian hidup di mana saya berada. Maka apa yang dikatakan Musa menjadi sangat menarik. Betapa indahnya dan dahsyatnya ketika umat MKK ini semuanya memiliki roh kenabian. Itu sudah diperoleh dan telah diterimakan oleh gereja lewat sakramen Krisma. Kesimpulannya apa? Yuk kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.